Alhamdulillah para hadirin, kita bisa duduk kembali bermajelis bersama dalam majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan kepada zaman ilmu. Tadi Pak Zainal tadi bilang ke kita, yang mau nanya dibatasin 1-2 gitu ya. Kalau saya gini aja deh. Ya, pertemuan kali ini saya setting, saya bicaranya sedikit, lalu kita lanjutkan ke sesi diskusi yang banyak. Begitu gimana? Ya. Setuju ya? Ya. Jadi saya ngomongnya sedikit aja tentang masalah Ramadan. Ya. Saya ngomongnya saya batasin sampai mungkin 5:30, 15 menit aja. Lalu setelahnya kita lanjutkan ke diskusi biar lebih panjang, begitu ya? Karena kenapa? Yang namanya urusan fikih ini kalau cuma selalu materi yang diberikan, apa yang tertulis di sini, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang fakta yang terjadi, gitu ya. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak ada jawabannya dalam kitab, gitu. Jawabannya itu justru ada dalam nalar, seperti itu. Baik, alhamdulillah kita kali ini masuk di bulan Rajab, gitu ya. Bulan Rajab ini termasuk di antara Asyhurul Hurum, bulan yang suci, bulan yang terhormat, gitu ya, Asyhurul Hurum itu. Yang di dalamnya diharamkan bagi kita untuk melakukan kemaksiatan sebenarnya. Diharamkan melakukan fitnah, melakukan pertumpahan darah, gitu ya. Maka kalau kita buka dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hanbali, dalam kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwasanya ketika masuk bulan Rajab atau bulan-bulan Asyhurul Hurum, ya, Asyhurul Hurum itu kita ketahui ada 4. Yang pertama ada Dzulqa'dah, yang kedua ada Dzulhijjah, yang ketiga ada Muharram, lalu kemudian nyempil satu namanya bulan Rajab, gitu ya. Agak misah nih, gitu ya. Agak misah. Kalau yang berurutan itu salafun mutawalliyat kata Rasulullah. Ada 3 bulan dalam 12 bulan itu yang masuk dalam Asyhurul Hurum, 4 bulan ya. 3 bulan mutawalliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan satu ada namanya bulan Rajab yang kita masuk hari ini di dalamnya. Hari ini 11 ya, 11 Rajab atau 10? 11 Rajab. Ya, silakan duduk dulu, konsentrasi saya. Ya. Oke. Nah, di bulan Rajab, ya, kalau dalam hadis riwayat Abu Dawud itu Rasulullah selalu meminta apa? Berapa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadisnya benar. Hadisnya ada, gitu ya. Kata para ulama, ya, kalau Imam An-Nawawi bilang ya wal isnadu la ba'sa bihi, tidak ada masalah dalam sanadnya ini. Sekalipun beberapa ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ingat Pak, hadis dhaif itu bukan berarti hadis yang salah. Hadis dhaif itu hanya karena ketahuan satu dari periwayatnya itu kurang adil, barangkali seperti itu. Tapi nyampe ke Rasulullah. Ya. Itu lisannya Nabi. Sekalipun hadisnya dhaif itu kan karena sebab. Hadis itu menjadi lemah karena ada beberapa penyebab. Penyebab diantaranya adalah yang meriwayatkan itu barangkali ya hafalannya kurang. Tapi hadisnya nyampe benar-benar dari Rasulullah gitu. Berbeda dengan hadis palsu, hadis maudhu. Kalau hadis maudhu nggak boleh dikatakan dari Rasulullah. Nah, ini hadisnya beberapa ulama mengatakan hadisnya dhaif, hanya lemah saja. Kalau dikatakan dari Nabi, ya iya dari Nabi. Jadi Nabi itu doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, itu memang benar dari Nabi.
bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Barokah itu apa, Pak? Barokah itu kalau dalam bahasa Arab mazada wa nama. Ya, apa-apa yang bertambah dan berkembang. Mazada wa nama. Apa-apa yang bertambah dan berkembang. Yang diminta oleh Rasulullah itu apa? Apa yang berkembang? Yakni ketaatannya makin bertambah, usianya makin panjang dalam rangka taat kepada Allah. Maka Rasulullah di akhir bilang wa ballighna Ramadan, semoga dengan ketaatan yang berkembang ini, usia yang bertambah ini, aku sampai kepada bulan suci Ramadan, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka tidak masalah ya kita rutinkan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita rutinkan membaca doa ini, ya gitu ya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, di subuh kali ini yang akan kita bahas adalah seputar bagaimana kita menghadapi fikih Ramadan. Ini kita sekedar refresh saja ya, mengulang kembali ingatan kita tentang fikih Ramadan. Dan insya Allah saya tidak akan membawakan lama-lama supaya diskusi kita bisa berjalan lebih banyak. Yang mau nanya lebih banyak lagi silahkan nanti, gitu ya. Baik. Pertama kita berbicara tentang syariat puasa. Dulu awal kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, puasa yang dibiasakan oleh Rasulullah itu adalah apa? Puasa Muharram. Lalu kemudian puasa Senin Kemis. Lalu kemudian puasanya Nabi Daud, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ya, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada waktu itu, mengatakan bahwasanya, Muhammad, ente tidak punya puasa yang benar-benar dari syariat ente. Ente cuma ikut-ikutan agama kami, agama nenek moyang kami, puasanya ikut puasa nenek moyang kami, kata orang Yahudi. Ya, puasa 10 Muharram itu kan puasanya orang Yahudi, Pak. Gitu ya. Ya, itu kemenangannya orang Yahudi itu merayakan kemenangan Nabi Musa. Kemenangan Nabi Musa dari kejaran Firaun itu terjadi di 10 Muharram. Kok kebetulan gitu. Disunahkan juga untuk umatnya Nabi Muhammad. Diejeklah Nabi Muhammad, lalu turunlah ayat surah Al-Baqarah gitu ya, 183 yang sering kita baca kalau bulan Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, turunlah ayat ini. Ya, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sampai kepada ayat ma'adal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Nah, disinilah Rasulullah SAW mulai berbangga karena kenapa? Punya syariat puasa sendiri. Jadi ya, punya syariat puasa sendiri, yakni puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Hanya saja pada waktu itu para sahabat belum melihat kewajiban puasa ini untuk seluruh muslim. Jadi karena ada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan bagi orang yang nggak mampu, maka membayar fidyah saja. Akhirnya apa? Di antara sahabat, kalau malas puasa di bulan Ramadan pada waktu itu, ya awal-awal syariat, kalau malas mereka berpuasa, mereka ngapain? Mereka ngasih makan orang miskin. Barulah di kemudian hari, ya, ketika turun ayat dalam 185 surah Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahr falyasum. Disinilah mulai ada penekanan wajibnya berpuasa bagi siapapun yang kuat. Mau tua, mau muda, mau wanita, mau laki-laki, mau anak-anak yang sudah balik, ya, ataupun yang sudah dewasa, maka kemudian mereka wajib berpuasa pada saat itu juga. Itu kedua. Ya, turun setelah ayat ini. Nah, makanya kemudian ya ada aturan-aturan dalam masalah puasa ini. Ya, ada aturan-aturan dalam masalah puasa ini. Lalu kemudian ada muncul pertanyaan, gitu ya. Dalam ayat ini kan ada keterangan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum gitu, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang sebelum kita yang juga diwajibkan puasa? Gitu ya. Maka kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab Rawaihul Bayan fi Tafsir ayat
menceritakan ya, Imam Ali As-Sabuni menukil riwayat dari At-Tabari yang tentang puasanya orang-orang terdahulu. Beliau mengatakan, kutiba 'alan nasara syahrul Ramadan. Sebenarnya dulu itu buat orang-orang Nasrani, orang Nasrani yang asli, Pak ya, yang masih orisinil sebelum Nabi Muhammad, umatnya sebelum Nabi Muhammad, itu mereka juga diwajibkan puasa Ramadan. Jadi bulan Ramadan, penamaan bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Jadi Romak itu kan artinya kebakar. Itu bulan Ramadan itu ada di musim panas. Musim panas itu, Pak, saya pernah merasakan musim panas itu sampai 43 derajat Celcius. Panasnya ya. 43 derajat Celcius. Kita di Indonesia, di Jakarta 35 derajat Celcius, 37 derajat Celcius aja udah kepanasan banget ya. Nah ini 43 saya pernah merasakan. Nah, 47 bagaimana rasanya? Gitu ya. 50 derajat bagaimana rasanya? Nah itulah kenapa dinamakan bulan kebakar, Romak. Nah bulan Ramadan ini di zamannya orang-orang Yahudi itu diwajibkan puasa. Bayangkan puasa di waktu di waktu musim panas yang panjang, siangnya panjang, malamnya dikit. Ya. Akhirnya banyak yang membangkang orang-orang Yahudi tidak mau puasa Ramadan. Mereka kebanyakan bayar fidyah, ya kan? Wa kutiba 'alaihim alla ya'kulu wa la yashrabu ba'da an-naum. Dan diwajibkan bagi mereka enggak boleh makan dan minum setelah bangun tidur. Enggak enak banget pokoknya. Orang Yahudi di zaman dahulu itu puasanya paling enggak enak. Kenapa? Bangun tidur itu langsung mulai puasa. Kalau kita bangun tidur misalkan jam 1 kebangun. Jam 9 kita udah tidur, jam 1 kebangun, kita masih bisa buka kulkas ya kita ya. Nah, kalau mereka nggak bisa. Kalau kita alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad, makan sahur itu jadi sunnah. Mereka ada sunnah sahur itu dah. Bangun tidur jam berapapun itu langsung wajib puasa. Ya kan? Nah, ini beratnya umat terdahulu. Wala yankihun nisa fi syahri Ramadan. Enggak boleh menikahi wanita di bulan Ramadan. Ya, nikah dalam hal ini dua, yakni akad itu tidak boleh, jima itu juga tidak boleh. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah akad nikah di bulan Ramadan boleh. Tak bolehnya apa? Jima di siang hari. Malamnya boleh, gitu ya. Nah itu apa namanya? Kemudian fashtadda 'alan nasara wal yahud siyam Ramadan. Maka ini menjadi memberatkan bagi mereka, gitu ya. Maka kemudian mereka ini beranjak untuk meninggalkan puasa Ramadan yang dulu diwajibkan kepada mereka, sehingga itu nggak jadi tren lagi, karena ditinggalkan oleh umat-umat awal, umat-umat yang pertama dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Ya. Akhirnya apa? Yang nggak jadi tren, nggak dikenal oleh generasi setelahnya, karena memberatkan. Terlebih ketika kitab mereka itu di amandemen. Kan perombakan isi kitab itu terjadi sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum Nabi Muhammad lahir. Kitab mereka dan syariat-syariat isinya itu di amandemen begitu. Maka ketidakoriginalan itu terjadi dengan banyaknya penghapusan syariat yang ada pada mereka. Nah, jadi ketika dikatakan dalam Al-Qur'an kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kita yang wajib puasa? Yahudi dan Nasrani juga wajib puasa di bulan Ramadan. Akhirnya ditinggalkan, gitu ya, ditinggalkan oleh mereka. Ya, termasuk ada puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu wajib puasa, tapi tidak bulan Ramadan. Gimana puasanya Nabi Daud? Berat sekali, Pak. Ya, kita tahu puasa Nabi Daud ya, zigzag ya. Senin puasa, Selasa makan, ya. Rabu puasa, Kamis makan, dan zigzag seperti itu. Itu sepanjang hidupnya diwajibkan. Nah kalau ini diwajibkan bagi kita umat Nabi Muhammad, memberatkan sekali. Barangkali pagi ini tidak boleh minum ini gitu. Kalau kita diwajibkan sebagaimana puasanya Nabi Daud. Ada puasanya Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu ketika dipertemukan dengan Hawa, ya, Sayyidah Hawa, beliau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sebagai ungkapan syukurnya, beliau selalu berpuasa tanggal 10 Muharram.
Dan sebagai nadarnya beliau selalu berpuasa di ayyamul bid. Ini puasanya Nabi Adam. Jadi ayyamul bid itu puasanya Nabi Adam. Nah, ini ketika kita berbicara tentang masalah pensyariatan puasa. Ya. Baik. Lalu kemudian ya yang sering menjadi pembahasan kita adalah seputar apa? Keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Mereka-mereka yang dapat dispensasi ini siapa saja? Kalau dalam Al-Baqarah ayat 185 atau ya dalam Al-Qur'an itu dikatakan man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari yang lain. Ya. Yaitu berarti yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit dalam hal ini tidak dipukul rata semua sakit, Pak. Kalau cuma sariawan yang tetap puasa. Gitu ya. Sakit dalam hal ini adalah sakit secara fisik yang tidak memungkinkan bagi orang itu untuk berpuasa, atau ketika dia berpuasa konsekuensinya dua. Sembuhnya itu lambat, sembuhnya akan menjadi makin lama kalau dengan berpuasa, atau yang kedua, ketika dia berpuasa dengan puasa itu akan memperparah sakitnya. Kalau dengan dua konsekuensi ini, maka sakit yang seperti itu nggak usah puasa. Jadi ya, orang lagi pusing, Anda kena flu berat, puasa apa enggak? Ya nggak usah puasa. Karena kenapa? Harus minum obat disegerakan, kan gitu. Karena kalau Anda berpuasa justru dikhawatirkan flu Anda makin nambah, sembuhnya makin tertunda. Flu berat, gitu ya. Kalau flu-nya flu berat, tapi kalau cuma dia bersin biasa ya tidak perlu. Tapi kalau memang flu-nya flu berat sampai meriang dan sebagainya itu, ya, maka itu tidak perlu puasa. Ya. Sariawan puasa apa enggak? Puasa, ya. Karena masih kuat, secara fisik masih kuat. Nah, ini. Jadi sakit kalau kata para ulama, ya, sakit yang dalam hal ini masuk dalam kategori boleh tidak berpuasa, bahkan wajib nggak puasa adalah kalau dokter, orang yang berpengalaman dalam masalah medis, ya, entah itu dokter, entah itu bidan, entah itu siapapun, ya, yang paham masalah medis mengatakan ini berbahaya Bu kalau ibu berpuasa, Pak, Bapak kalau puasa akan tertunda sembuhnya atau tambah parah sakitnya, maka sudah ikuti kata mereka yang lebih ngerti masalah medis, gitu ya. Ini sakit yang pertama. Yang kedua, musafir, ya. Musafir dalam hal ini juga mendapat dispensasi untuk tidak puasa. Boleh nggak puasa? Baik yang sakit atau yang musafir ini nantinya mengganti di hari yang lain, namanya qada puasa. Saya tanya di sini yang masih punya hutang puasa siapa? Ibu-ibu masih punya hutang udah nggak ada? Udah lunas. Biasanya wanita, ya karena wanita tuh nggak bisa full 29 hari, nggak bisa. Gitu ya. Bapak-bapak ada yang masih punya hutang? Kalau masih punya hutang kita bayar ini ya sebelum ketemu Ramadan lagi. Karena kalau sudah ketemu Ramadan lagi itu lain lagi, Pak. Ya, Bapak nanti harus membayar fidyah juga. Ketika belum nanti. Sekarang masalah musafir dulu, gitu ya. Musafir ini baik yang sakit dan musafir itu sama-sama boleh meninggalkan puasa. Musafir safarnya yang bagaimana? Safarnya adalah safar yang mubah pertama. Safar mubah itu berarti apa? Safar yang dalam hal ini tujuannya memang dalam rangka yang halal. Tugas kantor. Safar mubah. Ditugaskan oleh kantor tugas ke Papua. Perjalanan ke Papua atau dari sini ke Semarang, maka boleh safarnya itu safar mubah. Tapi kalau safarnya untuk menemui istri orang misalnya, ya, selingkuhan misalnya, itu bukan safar yang mubah, itu safar yang haram. Maka ketika safar yang haram, keringanan dalam agama baik itu qashar sholat atau meninggalkan puasa itu tidak boleh diambil. Orang melakukan safar dari Jakarta menuju Demak
Jakarta menuju Surabaya, Jakarta menuju Bandung yang paling dekat, itu boleh untuk mengqashar sholat, boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau dalam rangka ngambil uang suap, dalam rangka mengambil uang suap, ngambil uang ini kan nggak mungkin uang suap itu ditransfer gitu ya, ketahuan sama KPK. Akhirnya didatang dia ngambil cashnya dengan dalam rangka safar itu. Nah itu tidak boleh itu, karena sudah jelas tujuannya maksiat. Kalau dalam safarnya safar maksiat itu tidak boleh. Ustaz, bagaimana kalau orang baru nikah di bulan Sya'ban? Orang nikah di bulan Sya'ban, begitu masuk Ramadan kan masih on fire gitu ya, masih semangat-semangatnya gitu ya. Akhirnya kedua pasangan ini melakukan safar dari Jakarta ke Surabaya, yang tujuannya adalah bisa mendapatkan keringanan puasa, betul? Sehingga dengan mendapatkan keringanan puasa, mereka nanti bisa check-in di hotel di Semarang kah, di mana kah, untuk bersenang-senang antara suami istri ini. Boleh enggak seperti itu? Yang pertama, tujuan safarnya oke, safar yang mubah, berangkat dari Jakarta ke Semarang atau ke Surabaya, safarnya mubah. Tapi gitu ya, dalam puasa ada rukunnya namanya imsak. Imsak itu berlaku bagi dua orang, bagi yang berpuasa dan bagi muslim yang tidak puasa. Apa imsak itu? Menahan diri, gitu ya. Sekalipun boleh melakukan hubungan di siang hari. Karena kenapa? Saya safar, saya musafir. Boleh nggak? Boleh. Hanya saja Anda menodai yang namanya imsakus shaum, menahan diri di saat puasa. Jadi ternodai itu Ramadan oleh perbuatan dua orang tadi, suami istri yang baru saja menikah tadi. Ya boleh, sebenarnya boleh saja, sah saja terjadi, hanya saja itu perbuatan tersebut menodai. Yang ketiga, orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu dalam hal ini siapa? Dan Al-Qur'an wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin sehari, itu juga dihitung jumlah harinya, Pak. Yang tidak mampu di sini siapa? Yang pertama orang yang sudah tua renta, yang nggak mampu lagi puasa. Pak Haji masih kuat puasa? Masih kuat kan ya? Masih kuat. Berarti beliau masih belum masuk dalam kategori yang nggak mampu. Orang yang nggak mampu